Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya di setiap hari. Selawat beriring salam, tidak lupa pilihlah kita persembahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Fitri Arsih selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, kami akan langsung saja memulai presentasi dari proposal kami. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan dengan NIM 21329046. Dan dengan 3 orang rekan saya, Ade Sandika Wahyudi dengan NIM 21329043, Khairunisa dengan NIM 21329023, dan Salsabila Rizka Chania dengan NIM 21329037. Untuk penjelasan presentasi proposal kami ini, yang pertama akan dijelaskan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa disilahkan. Baiklah, langsung saja masuk pada poin pertama, yaitu mengenai visi, misi, dan tujuan usaha. Visi usaha, yaitu kami ingin menjadikan hewan leopard gecko sebagai budidaya hewan yang selalu dilestarikan, dijaga, dan dipelihara, serta mengajak masyarakat agar sama-sama melestarikan dan menjaga alam sekitar yang dimulai dari lingkungan kita ke lingkungan yang lebih luas. Misi usaha, yaitu yang pertama kami ingin memperkenalkan hewan leopard gecko kepada masyarakat. Yang kedua, ingin memberikan informasi atau pengetahuan mengenai cara penanganan dan bertindak jika berhadapan dengan hewan liar reptil, khususnya leopard gecko, dimulai dari sejak bayi hingga dewasa. Yang ketiga yaitu menampung dan menambah minat kecintaan masyarakat terhadap hewan reptil khususnya leopard gecko. Dan yang keempat, mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan, salah satunya dengan cara mencintai hewan reptil. C yaitu tujuan usaha, yaitu kami ingin melatih mahasiswa yaitu sebagai pelaku usaha untuk menjaga entrepreneur yang mandiri dan profesional. B yaitu kami ingin menarik perhatian kalangan mahasiswa dan masyarakat untuk menjadikan entrepreneur yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan hasil perkembangbiakan yang sehat. Yang keempat yaitu sebagai ajang pembelajaran dan membiasakan diri terjun di dunia bisnis. Yang kelima yaitu sebagai wadah bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin menyalurkan bakat dan minat untuk memulai bisnis budidaya hewan reptil. Dan yang keenam yaitu sebagai penghasilan tambahan bagi mahasiswa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari di Kota Padang melalui usaha yang dibangun. Yang kedua yaitu analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama, kekuatan atau strength, yaitu yang pertama harga produk yang terjangkau daripada yang lainnya, di mana kami menawarkan harga yang lebih murah sekitar 20% daripada toko lainnya di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau namun kualitasnya juga tidak kalah dari toko lainnya. Selanjutnya yaitu bahan baku yang sangat mudah didapatkan. Yaitu bahan baku dari produk kami ini sangat mudah didapatkan dan harganya juga terjangkau. Selanjutnya yaitu belum ada usaha lain yang menjalankan usaha ini di sekitar Kota Padang. Dengan mencintai usaha yang baru ini akan semakin mudah untuk mengembangkan usaha ini dengan baik.
Lalu yaitu pelayanan yang kami lakukan kepada pelanggan yang sangat baik, serta mempersilahkan pelanggan yang ingin langsung berkunjung ke rumah produksi dan memberikan pelajaran serta bimbingan budidaya. Lalu kelemahan atau weakness, yaitu proses produksi dan budidaya yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada awal memulai pengembangbiakan. Lalu ada kesempatan atau opportunity, di mana lokasi usaha yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh siapapun. Lalu penjualan produk yang sangat mudah dengan melalui sosial media. Lalu ancaman atau threat, yaitu terbatasnya modal yang menyebabkan tersendatnya proses produksi sehingga jumlah produksi tidak sesuai dengan target. Baik, poin selanjutnya yaitu poin ketiga tentang deskripsi usaha. Yang pertama yaitu bidang usaha. Usaha yang kami usulkan bergerak di bidang budidaya hewan yaitu reptil, di mana kami menyediakan produk yang berupa reptil yaitu leopard gecko. Produk ini merupakan hasil dari budidaya leopard gecko dengan sistem perkembangbiakan. Usaha yang memberlakukan sistem perkembangbiakan diharapkan dapat bersaing di pasaran yang kami yakini mampu mendongkrak produktivitas karena dalam lahan yang sempit dapat dihasilkan jenis produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu jenis produk. Usaha kami ini bergerak di bidang produksi dan budidaya, di mana kami menghasilkan barang atau produk berupa hewan leopard gecko dari hasil budidaya. Namun tidak menutup kemungkinan kami juga bisa bergerak di bidang jasa, yaitu berupa pengantaran hasil produk kami kepada orang yang memesan produk kami. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dan keunikan produk. Yang pertama, keunggulan. Berbeda dengan reptil-reptil lain yang terlihat menyeramkan, leopard gecko tergolong binatang jinak dan tidak akan menggigit kecuali saat mereka terdesak atau merasa lapar. Yang kedua, perawatan hewan ini sangat mudah meski untuk para pemula sekalipun. Leopard gecko juga memiliki daya tahan tubuh yang baik. Bahkan, leopard gecko juga memiliki tubuh sehat dapat bertahan hidup tanpa makan selama 1 bulan. Selanjutnya, leopard gecko memiliki banyak sekali jenis, yaitu juga dapat dikembangbiakan sehingga menciptakan motif dan warna baru. Syarat menyilang mort leopard gecko adalah masih dalam satu line albino yang sama. Para pecinta hewan ini akan selalu penasaran dengan motif dan warna yang dihasilkan dari penilangan tersebut. Selanjutnya, keunikan. Leopard gecko merupakan hewan yang memiliki keunikan tersendiri, sehingga banyak yang dijadikan hewan peliharaan, bahkan sering dijadikan kontes untuk memamerkan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing tokek hias. Yang keempat yaitu lokasi usaha. Setelah kami melakukan peninjauan lokasi di sekitar disertai beberapa pertimbangan tertentu, maka kami memutuskan untuk mendirikan usaha kami ini di salah satu rumah rekan kami yaitu Rumah Salsabila, di mana lahan tersebut tidak dikelola sehingga kami berinisiatif untuk memanfaatkan lahan tersebut. Dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, lokasi tersebut sangat strategis karena merupakan tempat yang cocok untuk melakukan budidaya leopard gecko ini. Yang kedua, lokasi mudah dijangkau dengan alat transportasi sehingga mempermudah dalam pengadaan alat dan bahan maupun pengangkutan pada saat perkembangbiakan. Yang kelima yaitu dari segi waktu. Bisnis kami ini yaitu budidaya reptil leopard gecko dengan sistem perkembangbiakan. Kami telah memperhitungkan dengan matang waktu yang diperlukan dalam 1 kali siklus usaha pembesaran ikannya, yaitu memerlukan waktu 2-4 bulan untuk memperoleh hasil yang siap dipasarkan. Namun tidak dapat
pungkiri apabila ada peminatan yang memerlukan ukuran tertentu. Maka kami akan melakukan pemanenan lebih awal atau terlambat sehingga waktu pemeliharaan bisa menjadi lebih cepat atau lebih lama. Selanjutnya, dampak usaha terhadap lingkungan. Dari segi ekonomi, maka apabila usaha kami ini berjalan dengan baik, maka tentu akan meningkatkan perekonomian kami dari tim yang dibentuk pada khususnya. Dari segi sosial, kami terlebih dahulu telah membicarakan terhadap orang di sekitar tempat kami bahwa akan mendirikan usaha ini dan mereka tidak mempermasalahkan itu karena memang usaha ini tidak menghasilkan limbah yang dapat mengganggu masyarakat sekitar. Dan tidak menutup kemungkinan apabila usaha kami ini berjalan dengan lancar, maka akan mempermudah masyarakat sekitar untuk memperoleh reptil leopard gecko dengan harga yang terjangkau. Dari segi budaya, tentunya hal ini akan menjadi suatu kebiasaan baik, bahkan suatu keperluan yang dikembangkan oleh masyarakat apabila usaha ini benar sesuai rencana yang mendatangkan keuntungan serta secara finansial dan apabila mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan permintaan pasar. Yang ketujuh yaitu resiko bisnis dan pengelolaannya. Karena budidaya leopard gecko ini dilakukan pada lahan yang sempit, sehingga tingkat kematian dan kegagalan akan terjadi. Faktor eksternal juga menjadi pemicu terjadinya risiko karena budidaya ini harus memiliki suhu yang panas. Tetapi hal seperti itu sudah kami perhitungkan jauh sebelum kami merencanakan bisnis ini dan kami yakin bisa mengatasi permasalahan ini dengan melakukan suatu manipulasi lingkungan agar meminimalisir risiko bisnis ini serta menghasilkan produk usaha yang memang benar-benar berkualitas yang dapat bersaing di pasaran. Selanjutnya, ya, poin keempat yaitu rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Sasaran dalam target pemasaran leopard gecko kami merupakan masyarakat khususnya pencinta hewan reptil di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, baik dari laki-laki ataupun perempuan yang memiliki ketertarikan dengan hewan reptil, yaitu leopard gecko. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayah yang menjadi sasaran utama pemasaran kami yaitu Padang dan sekitarnya serta seluruh Indonesia. Media promosinya dan penjualannya selain memanfaatkan fasilitas internet, untuk pemasaran produk hasil ternak dapat dilakukan melalui grup FB, IG, YouTube, dan melalui media cetak yang segmented. Yang ketiga yaitu situasi persaingan. Karena belum adanya usaha pengembangan pembudidayaan gecko di Kota Padang membuat potensi penjualan gecko di sini sangat besar. Masyarakat kita di Kota Padang cukup banyak yang berminat memelihara leopard gecko, namun belum ada pembudidayaannya di daerah kita ini. Selanjutnya, jumlah dan harga produk. Setiap satu ekor induk leopard gecko bisa menghasilkan sekitar 8 anak. Maka 8 ekor induk betina gecko menghasilkan sekitar 60-64 anak per satu kali masa panen. Untuk harga jual setiap ekor anaknya adalah Rp80.000. Baik, saya akan menjelaskan rencana produksi. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Pada perencanaan pembangunan usaha ini, ketersediaan bahan baku berupa bahan bangunan untuk kandang, indukan leopard gecko, pakan, kalsium, begitu pula bahan bakunya banyak tersedia di toko hewan hias terdekat yang ada di daerah Padang. Dan biasanya juga dapat dipesan melalui online. Jadi, dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakunya mudah untuk didapatkan dengan biaya yang lebih sedikit dibandingkan usaha ternak hewan hias reptil yang lainnya. Kedua, yaitu ketersediaan alat dan teknologi. Pada rancangan pembuatan usaha budidaya reptil leopard gecko dengan proses pengembangbiakan ini,
Apabila ditinjau dari ketersediaan alat dan teknologi yang akan digunakan, maka dapat dipastikan bahwa ketersediaan alat dan teknologinya sangat banyak kerana alat pembuatan kandangan juga cukup sederhana. Misalnya, kotak plastik dan papan untuk lemari sebagai rangka pembuatan kandang. Dan bahan lainnya sangat banyak dijumpai di setiap toko bangunan dan toko hewan hias. Sehingga tidak terlalu dikhawatirkan lagi alat dan teknologi yang diperlukan akan sulit didapatkan. 3. Proses produksinya. Dalam proses produksinya, kami akan membeli langsung indukan leopard gecko yang akan menghasilkan 6 keturunan yang mana setiap 2-3 minggu selanjutnya akan bertelur sampai pada 3 kali dalam 1 kali tumbuhan. Jika leopard gecko akan bertelur, maka tanda-tandanya gecko betina ingin bertelur dapat terlihat di perutnya terdapat telur. Lalu disarankan untuk terus diberi makan. Sebab jika gecko betina ingin mengeluarkan telurnya, ia tidak akan mau makan kerana gecko cenderung lebih menyukai tempat teduh selama betina akan bertelur. Kandang betina baiknya diberi alas kokopet atau serabut-serabut dari kelapa yang telah dibasahi air agar kandang betina tersebut menjadi lembap dan juga telur yang dikeluarkan dapat terjaga. Telur-telur yang dihasilkan gecko sebaiknya diambil dan dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman. Untuk lokasi kandang gecko sebaiknya hindarkan dari cahaya matahari langsung. Letakkan kandang gecko tersebut di teras rumah yang sudah beratap. Bisa juga kandang gecko tersebut kita letakkan di dalam rumah atau di sudut-sudut rumah. Kerana untuk reptil yang satu ini sangat tidak bersih atau bersuara dan untuk kotorannya pun sangat mudah dibersihkan. Kerana sifat keterbiasaan yang dimiliki gecko ini yang selalu buang air di tempat yang sama. Agar lebih bagus lagi, alasi kandang gecko tersebut dengan kertas atau koran bekas agar kotoran yang ia keluarkan dapat dengan mudah dibersihkan. Kemudian yang keempat itu kapasitas produksinya. Pada rancangan usaha budidaya leopard gecko dengan proses pengembangbiakan ini yaitu kami merancang membuat satu buah lemari dengan ukuran 3 meter dengan kapasitas produksi 6 ekor untuk satu siklus produksinya. Namun kami tidak terbatas hanya sampai di sini saja. Kerana dengan berjalannya usaha ini, maka akan terus ada peningkatan kapasitas. Dalam proses pembuatan atau perkawinan yang dilakukan gecko bisa menghasilkan 6 keturunan proses bertelurnya berangsur-angsur. Setiap 2-3 minggu berikutnya gecko kembali bertelur dan itu terjadi sampai 3 kali dalam sekali pembuahan. Kemudian pada perkawinan yang kedua, grafik atau jumlah keturunan yang dihasilkan akan bertambah menjadi 2 kali lipat dari perkawinan yang pertama. Misalnya, pada perkawinan yang pertama jumlah keturunan yang berjumlah 6 ekor, kemudian pada perkawinan yang kedua jumlahnya akan bertambah menjadi 12 ekor dan begitu seterusnya. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai rencana manajemen usaha. Untuk bentuk usaha kami sendiri ini adalah kami membudidaya hewan hias tokek, yaitu leopard gecko. Dan bentuk usaha firma kami ini adalah kami mengelola bersama-sama usaha kami dan membawa nama bersama. Dalam usaha ini kami memiliki tanggung jawab yang sama terhadap usaha ini. Jadi apapun yang terjadi dengan usaha kami ini ke depannya, maka itu akan menjadi tanggung jawab kami semua anggota tim. Untuk struktur organisasi kami, yang pertama itu koordinator usaha itu saya sendiri, Ali Setiawan. Saya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha dan membuat laporan mengenai perkembangan usaha dan memiliki keahlian di bidang usaha ini. Untuk target keberhasilan yaitu dapat mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha sehingga usaha ini dapat berjalan lancar serta tercapainya tujuan usaha kami. Untuk manajer keuangan sendiri yaitu Ade Sandika Wahyudi. Beliau bertanggung jawab terhadap pembelian bahan, biaya produksi serta analisis pasar. Bertugas untuk mengatur dan bertanggung jawab terhadap penggunaan keuangan dalam bisnis.
dan juga memiliki keahlian di bidang keuangan serta memiliki keterampilan dalam mengelola arus kas dan mengalokasikan keuangan perusahaan. Untuk manajer produksi dan budidaya sendiri yaitu Khairunisa, beliau bertanggung jawab dalam menjaga seluruh kegiatan budidaya Leopard Gecko dan memiliki pengalaman di bidang usaha budidaya hewan hias dan memiliki keterampilan dalam memperkirakan kemajuan budidaya, perkembangbiakan maupun membuat perencanaan barang apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan budidaya gecko tersebut. Untuk manajer pemasaran sendiri yaitu Salsabila Rizkachania, bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan dalam memasarkan produk, mendesain kemasan produk, dan membuat laporan mengenai kepuasan dari konsumen. Dan juga melihat peluang pasar, menentukan ide-ide baru, meningkatkan efisiensi, serta dukungan jaringan atau relasi dalam proses produksi. Dan juga memiliki keahlian di bidang pemasaran dan juga memiliki relasi yang luas baik di dunia nyata maupun sosial media. Untuk rencana UKM Mitra sendiri yaitu kami berencana bekerjasama dengan UKM tercinta yaitu unit pengembangan karir kewirausahaan, yaitu ini kegiatan yang ada di UNP sebagai tempat untuk membangun relasi di bidang wirausaha, dan juga bermitra dengan toko hewan hias terdekat seperti toko hewan hias di sekitar Padang. Mitra toko hewan hias di sekitar Padang yaitu sebagai tempat untuk mengenalkan produk kami ini dan pemasaran kami dengan menciptakan produk. Kemudian kami bekerjasama dengan para pecinta hewan hias Leopard Gecko di seluruh Indonesia melalui media sosial media sebagai wadah tim untuk belajar mengenai budidaya gecko ini lebih lanjut dan memasarkan produk. Selanjutnya yaitu untuk rencana keuangan. Untuk kebutuhan investasi dan modal kerja sendiri kami ada membeli kandang habitat satu unit seharga 120.000 dan kandang breeding satu unit seharga 120.000, kandang pakan plastik satu unit 15.000, inkubator satu unit 120.000 dan alat pembersih dan pembiakan yaitu satu set seharga 50.000. Jadi untuk biaya kebutuhan investasi ini kami menghabiskan dana 425.000. Untuk biaya kebutuhan modal kerja, kami membutuhkan indukan jantan 4 ekor seharga 300.000. Jadi totalnya 1.200.000. Dan indukan betina 8 ekor 300.000, totalnya 2.400.000. Dan water dish 18 PCS 4.000, totalnya 72.000, dan good lot kalsium 100 gram 6 PCS yaitu 10.000, totalnya 60.000, dan dolomit 350 gram 6 PCS harga satunya 6.000, totalnya 36.000, dan untuk kalsium gecko 130 gram 6 PCS harga satunya 30.000, totalnya 180.000. Pakan ulat Hongkong untuk makanannya 3 PCS harga satuan 75.000, totalnya 225.000. Yang selanjutnya perjalanan satu siklus 200.000 dan pemasaran satu siklus 202.000. Jadi total semuanya itu untuk biaya kebutuhan modal kerja itu 5 juta rupiah. Untuk mengenai hasil produksi kami dan keuntungannya itu untuk produksi 2 bulan itu 60 ekor. Jadi dalam produksi 12 bulan itu 6 kali masa panen. Jadi 60 kali 60 ekor menjadi 360 ekor. Untuk harga 1 ekor sendiri yaitu 80.000. Untuk hasil penjualan dalam 12 bulan itu
360 ekor leopard gecko kita kali dengan 80.000, kita akan mendapatkan 28 juta. Sedangkan untuk biaya investasi dan modal kerja yaitu 5 juta. Jadi kita kurang dengan hasil penjualan itu kita mendapatkan 23.800.000. Ini adalah keuntungan dalam 12 bulan. Selanjutnya itu analisis break even point, yaitu diasumsikan target penjualan dalam usaha ini dalam 1 tahun adalah 28.800.000. Break even point laba yaitu biaya tetap atau target penjualan 1 tahun dikurang biaya variabel 1 tahun, itu 425.000 atau 28 juta dikurang 4.575.000. Jadinya itu 0,015 atau 0,1 dalam 1 bulan. Jadi tim leopard gecko memerlukan waktu 0,2 atau 2 minggu agar terjadi break even point. Pada minggu kedua barulah memperoleh keuntungan. Break even point RP yaitu biaya tetap, keuntungan 1 tahun, target penjualan 1 tahun. Biaya tetapnya 425.000, keuntungan 1 tahunnya 23.800.000, dan target penjualan setahun itu 28.800.000. Jadi 425.000 dan 8.263. Jadi RP 1.219.050. Jadi tim leopard gecko memproduksi hingga jumlah nilai jual beli yaitu 514.341 untuk pencapaian modal awal. Baik, sampai di sini hasil presentasi dari proposal kami. Terima kasih atas segala perhatian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.